Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan linnasi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di link yang mulia ini dan bersolat pada Rasulullah bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Kepada para tuan guru, ayyuhal kiram, sahibul fadilah, al ulama, kiai, buya, asatid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil akhir kelak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayyuhal kiram, para ustadz, para tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwasannya demokrasi sistem yang kufur terus disambung dengan sistem yang gagal, yaitu kapitalis, sekuleris, komunis yang akhirnya gagal sambung dengan hantaman terakhir. Masya Allah, semoga tidak melemahkan semangat kita. Baik, bahwasannya Allah menurunkan agama Islam adalah agama yang sempurna, yang bermakna bahwasannya Islam mengatur seluruh persoalan kehidupan manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, yang artinya adalah bahwasannya aku Allah menurunkan ini kitab Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu persoalan hidup. Maka dari itu ini sebuah menjadi nas yang apabila barang siapa yang mengkufuri maka dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita semua umat Islam wajib agar mengikuti sunnah khulafaur rasyidin dalam menjalankan agama Islam tersebut. Dalam Tarikh Khulafa, Imam As-Suyuti menjelaskan dengan gamblang bagaimana keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam menangani wabah corona. Ini bukan wabah corona, ya, tapi wabah yang lain. Ya, namun jelas bahwasanya di kitab tersebut Imam As-Suyuti menjelaskan dengan detail, ya, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu menyelesaikan dengan sukses menangani wabah tersebut. Di sini Al-Fakir melihat ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah tersebut. Yang pertama adalah bahwasannya pada masa itu umat menyadari idrak lislabillah menjadi kepemimpinan berfikir bagi umat. Yang artinya adalah umat waktu itu menyadari dan memahami dengan kekuatan keyakinan yang luar biasa bahwa di balik alam semesta dan kehidupan ini ada zat yang menguasai, zat yang mengatur segala sesuatu. Dan umat memahami itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya hubungan biasa, tetapi umat menjadikan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas segala-galanya. Dan ini penting. Kenapa dikatakan penting? Karena adalah landasan untuk mengambil Allah itu sebagai aturan hidup, ya, terutama dalam menghadapi problem-problem yang sangat sulit seperti hari ini. Ayyuhal kiram, sahibul fadilah, al ulama, tuan guru, para kiai, asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab
sukses menghadapi wabah adalah yaitu yaj'alahu Al-Qur'an imamahu, yang bermakna bahwasannya umat pada waktu itu mewujudkan idrak lislabillah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Kita paham bahwasanya ketika Al-Qur'an menjadi imam, maka ketika imam itu mengatakan A, maka kita makmum harus wajib mengikutinya. Ketika imam itu takbir, maka makmum wajib mengikuti takbir. Begitu halnya ketika Al-Quran itu dijadikan imam, ya, maka umat harus mengikuti bagaimana Al-Quran menunjukkan jalan menyelesaikan segala persoalan termasuk dalam wabah tersebut. Dan pada masa waktu itu, pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan sukses, itu artinya Umar bin Khattab menerapkan Al-Quran sebagai aturan hidup, dan itu tidak bisa dibantah. Secara mutawatir diriwayatkan para ulama dalam kitab-kitab sirah. Kenapa demikian? Kenapa pada waktu itu umat menyerahkan imamnya kepada Al-Quran? Karena mereka menyadari bahwasannya dalam menghadapi wabah tidak cukup dari aspek kesehatan saja yang diperlukan untuk menanganinya. Ya, dibutuhkan aspek kepemimpinan, dibutuhkan aspek ekonomi. Ya, padahal sekarang ini kabar ya terakhir yang baru-baru ini luar biasa. Singapura sudah menghadapi krisis, dan ini perwujudan dari kapitalis yang tentunya tidak, siapa manusia yang ingin menghadapi krisis. Nah, maka itu penting ketika tidak hanya aspek kesehatan saja yang menjadi tolak ukur untuk menghadapi wabah, namun ada aspek ekonomi, aspek hubungan luar negeri. Bukankah kita ini menghadapi wabah itu disebabkan karena perpindahan manusia dari yang ada wabah mendatangi yang tidak ada wabah atau sebaliknya? Dan itu perlu hubungan luar negeri yang didasarkan dengan Islam. Juga aspek yang lain, ya, sosial dan budaya pun akan menjadi aspek yang akan menjadi kesuksesan untuk menghadapi wabah tersebut. Maka dari itu ketika kita membaca sirah khulafa Umar bin Khattab menerapkan, menjalankan segala aspek kehidupan tersebut menghadapi wabah berlandaskan satu, yaitu Islam. Menghadapkan satu, yaitu menghadapkan diri dan umat itu kepada Al-Quran menjadi imam. Ayyuhal kiram, shahibul fadilah, al-ulama, tuan guru kiai dan para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah faktor yang mendukung Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, sukses menghadapi wabah adalah menjadikan beliau sebuah pemimpin yang luar biasa, ya, artinya bukan kaleng-kaleng, ya, yaitu rijalu qawamu wa huwa khalifah. Ya, umat pada waktu itu menjadikan seseorang pemimpin, dan pemimpin tersebut adalah seorang khalifah. Itu artinya apa? Pada masa itu umat sungguh menyadari bahwasannya khalifah itu adalah tajul furud, mahkotanya kewajiban. Umat pada waktu itu menyadari bahwasanya untuk menjalankan Al-Quran tersebut harus ada khalifah. Umat menyadari bahwasannya untuk menyelesaikan segala persoalan itu tidak cukup, ya, pemimpin yang bersifat daerah, namun harus ada seorang khalifah. Maka dari itu, ya, kita melihat bagaimana para umat terdahulu menyibukkan dirinya untuk tetap, ya, untuk tetap menjadikan khalifah, kepemimpinan umum umat Islam ini menjadi sesuatu kewajiban yang menjadi mahkota kewajiban. Maka dari itu para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam kesempatan yang mulia ini, kita umat Islam adalah pewaris bumi ini. Kita umat Islam adalah pelanjut risalah Rasulullah. Kita umat Islam adalah umat yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bumi ini. Terbukti Allah mempercayakan Al-Qur'an itu kepada umat Islam, yang mana Al-Qur'an itu seperti yang Allah sebut, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, menjelaskan segala persoalan, seluruh problematika hidup. Nah, bagi kita, ya, bagi kita sebagai orang yang dimajukan selangkah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abu Najmi tadi, maka kita menjadi salah satu dari sekian banyak para pewaris Nabi. Maka marilah jadikan diri kita menjadi pewaris yang menjaga, dengan baik apa yang diwariskan tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Jika kita, orang tua kita meninggal, kita jaga warisan kedua orang tua kita karena kita mencintai orang tua kita. Terlebih lagi ini, warisan yang Rasulullah tinggalkan ini adalah warisan yang melebihi dari warisan kedua orang tua kita. Maka tidak sepatutnya para ulama, para asatid menjadikan warisan ini nomor 2 atau nomor 3. Tidak sepatutnya. Dan kita sepatutnya adalah menjadi penjaga warisan Rasulullah yang nomor 1. Takbir. Maka dari itu, para ulama asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di forum yang mulia ini, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan tentunya para ustadz, para pemirsa yang menyaksikan ini, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan idrak lisila-bilah di tengah-tengah umat ini, hubungan dengan Allah ini menjadi hubungan yang betul-betul sebagai Al-Khaliq dan makhluk. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Dan yang ketiga, tentunya diwujudkan dengan kepemimpinan agar diterapkannya aturan Islam ini, hukum Allah ini, untuk menjelaskan, menerapkan atau menyelesaikan segala persoalan termasuk wabah ini. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.